Setelah selesai menangkap ikan, kami kemudian mencari bambu yang akan digunakan untuk memasak ikan yang sudah kami dapat. Mana yang ada itu? Tong-tong kalau itu betul. Ay malu lu. Ada itu. Hah? Ada lu. Oh, apa gitu? Enggak gile. Oh, dia di situ enak ah. Nih, aku itu ada gini. Bisa tadi mengalahkan ini. Nggak bisa. Udah. Betul-betul belum. Bambu merupakan salah satu tumbuhan yang memiliki banyak kegunaan, baik dalam hal konsumsi maupun digunakan untuk kepentingan sehari-hari. Tapi kita perlu hati-hati berurusan dengan bambu, teman-teman. Selain memiliki air yang bisa kita minum, bambu juga memiliki dedaunan putih yang berada di batangnya, yang dapat membuat kulit kita gatal jika bersentuhan. Jadi, kita perlu ekstra hati-hati dalam mengambil bambunya. Selanjutnya, kami mencari bumbu yang digunakan untuk memasak ikan, agar rasanya lebih nikmat. Karena kami bukan ahli dalam membumbui makanan, teman-teman, jadi kami mengambil bahan-bahan yang kami rasa bisa digunakan. Sungguh lucu, teman-teman. Karena menurut buku yang tak tertulis, makanan pasti nikmat jika dibarengi oleh kebersamaan dan rasa cinta. Selain teman saya yang sedang membersihkan ikan, teman saya yang satunya menyiapkan tempat untuk memasak atau tempat memasak peong ikan. Untuk pembuatan tempat peong atau papillon, kita hanya membutuhkan kayu yang belum kering dan tidak mudah terbakar, dan modelnya seperti yang dibuat oleh teman saya. Sangat mudah kan, teman-teman? Nah, ikan dan bumbunya sudah bersih. Selanjutnya, kita menyiapkan peongnya. Memasak beras menggunakan bambu harus dilapisi dengan daun pisang sebelum dimasukkan beras, agar nasi saat masak tidak lengket ke bambunya. Dan jangan lupa isi air, karena kalau tidak itu namanya bakar beras.
Selanjutnya kita olah bumbu peyong ikan. Untuk peyong ikannya kita tidak usah melapisi daun pisang, karena ikan tidak akan melengket ke bambu saat sedang dimasak. Namun harus juga diisi air agar proses memasaknya lebih rata. Selanjutnya bakar deh. Jadi ini disebut dengan peyong teman-teman, atau lebih sering dikenal dengan sebutan papillon. Namun masyarakat di sini menyebutnya peyong. Dalam memasak menggunakan bambu ini untuk beras, kita memakai daun di dalamnya agar supaya beras ketika masak tidak melengket ke bambu tersebut. Kalau ikannya kita tidak menggunakan daun karena beda dengan beras bisa lengket ke bambu, sedangkan ikan yang kita masak ini tidak akan lengket ke bambu. Jadi aman ketika tidak menggunakan daun pisang. Saat proses memasak peyong berlangsung, disinilah kita diuji dalam petualangan ini, di mana kita diajarkan untuk bersabar, menahan perut yang dalam imajinasi berbunyi makan. Seakan kepala dan perut memiliki dua pemikiran yang berbeda. Tapi jangan sampai kita terhanyut dan lupa menjaga apinya tetap menyala, karena kalau sampai lupa, laparnya bisa lebih lama lagi teman-teman. Nah, peyong atau papillonnya sudah masak. Selanjutnya, momen yang paling ditunggu-tunggu adalah acara makan-makan. Go! Seperti sebelumnya, di Huta Locok, kami menggunakan daun sebagai peringkan. Ada hal menarik yang juga belum aku tahu pasti, di mana makan menggunakan daun membuat rasa makanan agak sedikit berbeda. Rasanya lebih nikmat daripada menggunakan piring teman-teman. Ini hasilnya teman-teman, peyong ikan nila dan ikan mas. Ayo kita cicipin. Jadi beginilah kegiatan kami ketika masih kecil teman-teman, mencari ikan di sungai dan kemudian memasaknya dalam hal seperti ini. Namun kami kurang beruntung kali ini teman-teman, karena ikan yang kami dapat tidak seperti saat kami masih kecil. Itu menandakan bahwa ikan di sungai sekarang sudah mengurang. Mungkin karena para petani sudah pintar menjaga awalnya agar ikan-ikannya tidak lari. Karena sebetulnya ikan-ikan ini berasal dari penangkaran petani. Karena biasa sungai seperti itu tidak dihuni ikan emas ataupun ikan nila, tetapi hanya dihuni beberapa hewan-hewan sungai memang, yaitu misalkan seperti kepiting, siput, dan lain-lain. Kita lanjut lagi makannya sama.
Apa cuma kurang balik. Balik kontak. Kontak. Nonton sampai ada kali baca di ini. Apa ya? Bahaya kan? Jangan Betul. aneh kok. Mata ada tuh. Ya. Dengan dede. Habis teman-teman. Kita hidup. Nah, nostalgia yang sangat luar biasa. Kapan lagi kita bernostalgia? Sepertinya saya masih kangen dengan dunia masa kecil kami. Jadi nantikan video selanjutnya. Itulah dia salah satu kegiatan kami semasa kecil, di mana kebersamaan tumpuhan kebahagiaan kami. Jika orang tua adalah sumber kebahagiaan, maka sungai adalah sumber kehidupan. Aku, kamu, dan dia tidak jauh berbeda. Maka tugas kita menjaga dan melestarikan sungai ini agar tetap lestari. Salam Lestari 8467. Ada banyak sekali hal menarik dalam memori kehidupan kita, namun termakan oleh masa yang tak pernah kita bayangkan. Jika hari ini masih sama, apakah kita tidak merugi? Sebuah karya akan hidup untuk menopang sebuah sejarah yang tak terlupakan, sebuah pena pensil yang menulis kebersamaan dan kebahagiaan semasa kita hidup. Jika hari ini kami terinspirasi, kami berharap dapat menginspirasi. Salam Lestari 84.